Banyak yang membicarakan tentang rencana relaksasi atau pelonggaran dari PSBB. Dan ini sudah banyak menjadi pembicaraan masyarakat dan tentunya menjadi hal yang sudah ditunggu-tunggu. Namun saya ingin mengingatkan bagaimana mestinya kita secara hati-hati merencanakan dan mengeksekusi secara disiplin relaksasi atau pelonggaran dari PSBB. Pertama yang harus menjadi perhatian utama adalah tingkat yang saya sebut sebagai faktor resiko kesehatan masyarakat. Ini adalah resiko kesehatan masyarakat yang tinggi, ini yang rendah. Jadi ini adalah konsideran pertama bagaimana kita menentukan. Langkah pertama adalah bersama dengan tim medis menunjukkan secara skala faktor risiko kesehatan masyarakat. Setelah itu kita klasifikasi jenis-jenis kegiatan apa yang ada di masyarakat, kegiatan sosial, ekonomi, keagamaan, dan lain sebagainya yang faktor risiko kesehatan masyarakatnya tinggi atau yang rendah. Nah, khususnya untuk ekonomi, kita juga harus menetapkan secara tegas faktor yang kedua, yaitu faktor dampak ekonomi. Faktor dampak ekonomi dari kegiatan yang akan direlaksasi. Semakin tinggi ada di kanan dan semakin rendah ada di kiri. Nah, setelah di sini kita memiliki dua konsideran yang sudah tadi kita sampaikan. Pertama, ini faktor risiko kesehatan masyarakat yang menjadi panglima ini adalah tim medis. Harus menjadi para ahli yang menentukan risiko kesehatan masyarakat. Ini yang pertama. Jangan dibalik-balik. Tim kesehatan masyarakat, tim dokter, ahli, tenaga kesehatan, semuanya berkumpul di sini menentukan klasifikasi mana yang risiko kesehatan masyarakat yang tinggi, mana yang rendah. Disinilah berkumpul ahli-ahli ekonomi. Ahli ekonomi yang menentukan dampak ekonomi yang paling tinggi dan rendah. Setelah itu, langkah ketiga adalah mengelompokkan jenis-jenis kegiatan sesuai dengan jenis-jenis kegiatan ekonomi, tentunya sesuai dengan dampak yang diinginkan. Nah, di sini ini panglimanya harusnya adalah tim gugus tugas COVID-19. Pak Doni dan kawan-kawan di sini. Nah, ini kita bisa secara umum membagi dalam 4 kuadran yang saya sebut sebagai go zone. Ini yang paling pertama harus dibuka, yaitu yang resiko kesehatan masyarakatnya paling rendah namun memiliki dampak ekonominya paling tinggi. Ini yang saya sebut sebagai go zone. Apa aja ini? UMKM. Karena sektor UMKM adalah 60% ekonomi kita. Apalagi sektor konsumsi. Karena sektor konsumsi juga di atas 50% perekonomian kita. Selain daripada kontribusi UMKM 60% dari ekonomi kita, 97% dari lapangan kerja ini adalah di sektor UMKM. Jadi sebelum kita bicara mengenai hal-hal lain, harus didahulukan adalah kegiatan UMKM dan khususnya di sektor konsumsi seperti makanan, minuman, kegiatan perdagangan dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa sektor-sektor yang masuk di dalam go zone ini
adalah tadi yang saya sebut sebagai makanan dan minuman yang secara protokol kesehatan itu rendah. Baru di langkah kedua adalah yang saya sebut sebagai pivot zone, yaitu jenis-jenis usaha yang resiko kesehatan masyarakatnya juga rendah, tapi dampaknya tidak setinggi yang go zone. Di sini mungkin kita bisa melihat dengan protokol kesehatan yang baru secara pivot, sektor-sektor seperti sektor industri melalui protokol kesehatan, industri olahan. Kita bicara juga dengan sektor-sektor pabrik. Ini bisa mulai dibuka secara bertahap. Jadi ini tahap pertama adalah go zone, tahap yang kedua adalah pivot zone. Tahap yang ketiga di mana dampak ekonominya juga tinggi. Ini baru masuk ke dalam kategori ketiga. Saya sebut sebagai check zone. Di sini adalah jenis-jenis usaha seperti pariwisata, karena pengumpulan masyarakat yang banyak. Ini harus dilakukan dengan satu pendekatan protokol yang sangat disiplin. Ini juga transportasi publik dan beberapa kegiatan yang mengandung resiko kesehatan masyarakat yang tinggi. Baru yang keempat, ini yang kita sebut sebagai weight zone. Weight zone ini tentunya yang juga berdampak ekonomi, tapi tingkat resiko kesehatan masyarakatnya tinggi. Ini seperti penerbangan dan lain sebagainya, yang harus dilakukan dengan betul-betul penerapan protokol kesehatan new normal atau keekonomian atau realita baru yang dilakukan dengan sangat hati-hati. Menurut saya, karena kita menginginkan lapangan pekerjaan segera terbuka, mata pencarian, oleh karena itu UMKM. Faktor kedua juga bagaimana harga-harga bahan pokok, harga-harga kebutuhan sehari-hari itu bisa stabil dan juga terjangkau, oleh karena itu juga harus masuk ke dalam go zone. Disinilah peran daripada pengambil kebijakan bisa berkolaborasi dengan dunia usaha dan juga dengan ahli-ahli dan di bawah tentunya keputusan daripada yang menangani ini, yaitu gugus tugas COVID-19 melibatkan tim medis dan ahli-ahli ekonomi. Sukses untuk membuka zona-zona ini dalam relaksasi. Namun saya mengimbau agar dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Insya Allah kita akan bangkit di saat sulit, menang melawan COVID. We can do it.